Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rofi, program studi informatika dari Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan judul makalah kami atau judul makalah dengan tema teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi dosen pengampu, yaitu Bapak Hilman Mutakin, Sarjana Teknik Magister Komputer. Disusun oleh saya sendiri, Abdul Rofi, dan program studi saya informatika di Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung tahun angkatan 2022. Kata pengantar ini dengan singkat ya, memuji kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya saya bisa menjelaskan atau memaparkan materi ini pada di Tasikmalaya 20 November 2024. Ya, di sini ada daftar isi, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, penutup, dan kesimpulan atau saran. Ada daftar tabel jika ada ya, daftar gambar, daftar lampiran. Nah, pada pertama di sini ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang dibikinnya makalah saya ini dengan alasan yang logis dan rasional tentang mengapa makalah dengan tema tersebut diangkat. Alasan ini harus disusun secara sistematis mulai dari pembahasan yang umum hingga mengarah menjadi pembahasan yang lebih khusus. Dalam latar belakang, makalah dianjurkan untuk menyisipkan kutipan dari referensi yang telah direkomendasikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Rumusan masalah, ada sub-bab yang akan dibahas pada bab 2. Rumusan masalah dituliskan dengan poin-poin sebagai berikut. Hubungan etika dan teknologi. Poin kedua, dampak positif dan negatif pemanfaatan teknologi. Poin ketiga, mencegah dampak negatif dan pemanfaatan teknologi. Dan poin terakhir, kewargaan digital. Tujuan penulisan ini menyatakan penting yang berisikan jawaban dari rumusan masalah. Tujuan penulisan ini yang pertama, untuk mengetahui tentang hubungan etika dan teknologi, untuk memahami tentang dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi. Yang poin ketiga, untuk mengetahui pencegahan negatif dari teknologi. Dan poin terakhir, mengetahui kewargaan digital. Bab 2 pembahasannya, yaitu bagian ini membahas tentang tema-tema pentingnya yang terkait dengan tema utama, rumusan masalah, dan tujuan penulisan yang telah dipaparkan pada bab 1 pendahuluan. Paparan tema harus disusun secara sistematis berdasarkan urutan yang disebutkan pada penulisan rumusan masalah dan tujuan penulisan. Dalam pembahasan masalah wajib menyisipkan kutipan dan referensi yang telah direkomendasikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Kutipan harus muncul tetap sekanan sebaliknya. Yang pertama, submateri pertama, yaitu tentang etika dan teknologi semakin penting dalam kehidupan sehari-hari dan sering berinteraksi satu sama lain. Salah satu contoh bagian teknologi dan etika mempengaruhi kehidupan sehari-hari adalah bahwa kita dapat dengan mudah menyimpan dan berbagai data pribadi di era digital. Bagaimana data kita bisa tersimpan digunakan bergantung pada etika. Penggunaan teknologi harus menghormati privasi orang lain dan menghindari pemberian informasi tanpa izin orang lain. Menghindari sosial menunjukkan bagaimana etika dan teknologi saling terkait. Etika digital mencakup cara kita berinteraksi dengan internet, seperti menghindari pelecehan, menghormati hak cipta, dan memastikan informasi benar sebelum kita sering berusaha dengan konten digital. Contoh teknologi and ethics dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut.
sopan dalam menggunakan sosial media sebagai manusia yang di era ini pastinya sudah sangat fasih dan sering dalam menggunakan sosial media. Nah, di sini ada etika ini perlu diinformasikan dalam penggunaan sosial media karena kehidupan dan bersosial media adalah referensi dari kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya. Di sini melakukan pembagian akses untuk aktivasi segregasi dan otoritasi. Di sini ya ada yang kedua yaitu submateri kedua, dampak positif teknologi. Yang satu, kemudahan akses informasi yang lebih utama dan cepat terhadap segala jenis informasi. Orang dapat mengakses berbagai sumber informasi dari berbagai belahan dunia dan cepat dan efisien. Kemudian informasi ini misalnya kita berbeda negara juga, kita sangat mudah karena adanya informasi teknologi. Kemajuan dalam bidang kesehatan sangat kita ketahui ya, dalam kesehatan juga kita lebih mudah seperti untuk menghubungi rumah sakit bisa dengan cara ditelepon, dengan cara lewat jaringan. Ketiga, peningkatan komunikasi. Yang keempat, kemajuan dalam pendidikan. Kelima, peningkatan produktivitas. Yang enam, inovasi dan industri. Di sini inovasi di berbagai industri, perkembangan dalam rekayasa, manufaktur dan desain produk telah menciptakan barang dan layanan baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang ketujuh, teknologi ramah lingkungan. Solusi untuk masalah lingkungan, pengembangan energi terbaru, teknologi hijau, dan memantau lingkungan membantu dalam meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Kemudahan transportasi seperti adanya ojol. Kita bisa langsung pesan kepada ojol untuk lebih mudah dalam bertransportasi. 9. Mengembangkan komunitas online seperti dalam jualan online. Itu lebih memudahkan dalam pekerjaan kita. Dan 10. Meningkatkan hiburan. Ya, kita mungkin yang tambahan yang scroll TikTok, Instagram, Twitter itu kan merupakan di dalam isinya tersebut banyak hiburan. Dampak negatif dari teknologi, kesenjangan digital. Kesenjangan digital yaitu suatu kondisi perbandingan antara seorang memiliki akses dan kompetensi teknologi yang baik dengan mereka yang tidak. Misal, masyarakat kota lebih mudah mengakses teknologi dibandingkan masyarakat desa yang koneksi internetnya masih terbatas. Itu merupakan kesenjangan. 2. Ketergantungan. Terutama di kalangan generasi muda, dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti cenderung dalam gadget dan gangguan tidur. Karena berlebihan memakai alat teknologi, terlalu bergantungan, sehingga dia lupa dengan kesehatannya sendiri. Kekhawatiran privasi, seperti banyak data-data yang seharusnya tidak diketahui oleh orang lain, tetapi bisa dicebol oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, ketidaksadaran cyber. Peningkatan penggunaan teknologi juga diikuti oleh peningkatan ancaman keamanan cyber di dunia. Serangan peretasan, virus komputer, dan pencurian data dapat merugikan individu, perusahaan, dan bahkan infrastruktur di seluruh negara. Perguruan teknologi. Pengangguran teknologi. Yang keenam, pengaruh media sosial, penggunaan energi dan dampak lingkungan. Nah, 8. Pengaruh pada kreativitas dan konsentrasi. Isu IOST meningkatkan konsumsi perangkat elektronik berkontribusi pada peningkatan limbah. Yang ke-10, potensi penyalahgunaan teknologi. Yang
2.3, yaitu untuk mencegah dampak negatif dan pemanfaat teknologi. Ada beberapa langkah yang bisa diambil, baik dari sisi individu, masyarakat, maupun pemerintah. Ada pendidikan dan literasi teknologi, kita harus meningkatkan lagi. Gimana caranya? Hal ini mencakup keterampilan digital, etika, pergaulan teknologi, serta kesadaran akan dampaknya sosial, ekonomi, dan psikologis dari teknologi. Literasi teknologi yang baik akan membantu individu dalam mengambil keputusan. 2. Pengawasan dan regulasi. Kita harus mengurangi dampak negatif seperti menyalahgunakan data pribadi, perlindungan cyber, penyebaran hoax, dan pelanggaran hak cipta. Regulasi ini juga mencakup penerapan standar etika dalam penggunaan teknologi. Ada 4. Pengembangan teknologi yang bertanggung jawab. Yang kelima, pembatasan penggunaan teknologi untuk kelompok rentan. 6. Penyuluhan tentang kesehatan mental. Yang ketujuh, penguatan kebijakan dan data pribadi. Batik 4 yaitu kewargaan digital, menunjukkan pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip kewargaan yang baik di dunia maya. Yang pertama, tanggung jawab etis dan sosial. Yang kedua, keamanan perlindungan data pribadi. Yang ketiga, partisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan digital. 4. Menghargai hak cipta dan hukuman, instruksi dan aksesibilitas digital. Keenam, ada pendidikan dan literasi digital. Ketujuh, pemecahan masalah dan penyelesaian konflik. Yang kedelapan, menghormati perbedaan pendapat dan menghindari tindakan intoleransi, yaitu pendapat boleh berbeda, hal yang berbeda itu yang biasa. Yang ketiga, ada kesimpulan atau penutup. Pemanfaatan teknologi harus dilakukan dengan bijak agar dapat memberikan manfaat maksimal, seperti meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup. Namun, untuk mencegah dampak negatif, dibutuhkan literasi digital yang baik, pengawasan dan regulasi yang jelas. Kewargaan digital memainkan peran penting dalam menciptakan dunia maya yang etis, aman, dan inklusif. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan data, menghargai hak orang lain, serta berpartisipasi secara positif dan ruang digital. Pendidikan sejak dini mengenal kewargaan digital akan membantu membentuk masyarakat yang lebih bertanggung jawab dan menggunakan teknologi. Bisa saja dimasukkan daftar pustaka, sini ada diterakan, dan di sini masih banyak referensi daftar pustaka. Nah, ya mungkin segitu dari makalah saya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang terpatah-patah, mungkin keterbatasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.